Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Luki selaku dosen pengampu mata kuliah pemerintahan daerah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 6670230023 dari kelas 3C, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menuangkan pemikiran saya tentang esai saya yang bertemakan tentang tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Tangerang. Subtema atau judul tema yang saya sampaikan itu akan berkenaan tentang dengan bagaimana pengertian tata kelola itu ada, dan juga bagaimana kita sangkut pautkan antara tata kelola keuangan APBD daerah dan juga pelayanan publik guna menunjang bagaimana pelayanan publik ini agar mencapai tingkat yang optimal. Baiklah, pada penjelasan kali ini saya mengambil judul esai saya, yaitu yang berjudulkan tentang optimalisasi tata kelola keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD untuk pelayanan publik di Kabupaten Tangerang. Baiklah, mungkin pengertian dari pengelola keuangan daerah sendiri itu sudahlah sangat banyak dan juga sudah sangat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Pada hari ini pengelolaan keuangan daerah itu sangatlah memiliki dampak atau implikasi yang luas dan juga signifikan gitu dalam membentuk posisi dalam sebuah pemerintahan atau dalam sebuah governance, yang dimana saat melakukan atau kita mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah itu akan otomatis mempengaruhi kinerja atau jalannya otonomi daerah tersebut. Yang sangat penting kita harus lihat adalah bagaimana manajemen anggaran baik atau tidak, dan juga memastikan bagaimana fiskal atau anggaran dari fiskal itu stabil. Tapi juga kita tidak boleh mengesampingkan bagaimana alokasi dari sumber daya itu bisa dipergunakan dengan lebih tepat. Karena itu menurut saya, karena mungkin melakukan optimalisasi di dalam pengelolaan keuangan daerah itu adalah merupakan kunci yang utama untuk merealisasikan dan juga untuk mewujudkan visi pembangunan daerah secara efektif. Pengelolaan sumber keuangan daerah yang baik itu bisa kita lihat dengan tata kelola yang baik atau dengan penggunaan atau pengelolaan keuangan tata kelola pemerintahan yang baik itu bisa melakukan atau tercapainya gitu fasilitas publik yang optimal di daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif itu kita bisa lihat dari sejauh mana fasilitas publik yang tersedia di daerah tersebut. Hal ini mencerminkan bagaimana kemampuan dari pemerintah di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di dalam daerah tersebut. Dan juga dengan tata kelola yang baik, dengan tata kelola yang optimal, sumber daya yang mampu dialokasikan oleh daerah tersebut itu bisa secara stabil digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, dan juga untuk memperbaiki dan juga meningkatkan tingkat dari pelayanan publik di daerah tersebut. Selain dari hal-hal yang telah saya sampaikan tadi tentang mencapainya pelayanan publik yang optimal dengan APBD, dibutuhkannya juga partisipasi daripada masyarakat tersebut guna menunjang dan juga sebagai pengawas anggaran negara atau anggaran daerah, yang dimana sangat penting untuk kita pertimbangkan peran daripada masyarakat itu sendiri di dalam mengawasi pemerintah, atau bisa kita lihat dengan check balance, yang dimana memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan daerah itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi dengan demikian, kualitas publik yang akan ditingkatkan itu bisa menuju atau bisa mencapai kesejahteraan masyarakat yang
terwujud begitu. Baiklah, mungkin tadi kita sedikit membahas tentang otonomi daerah. Otonomi daerah atau bisa kita sebut dengan desentralisasi itu sudah atau telah menciptakan sebuah kondisi yang dimana desentralisasi ini menciptakan daerah tersebut mempunyai sebuah kewenangan, yang dimana tidak adanya desentralisasi itu kewenangan hanya terpusat kepada satu titik, yaitu negara, yang dimana daerah tidak memiliki wewenang atas pemerintahan di kawasan tersebut, yang dimana desentralisasi ini sebenarnya itu adalah sebuah hal yang baik dalam tata kelola pemerintahan, dimana dengan adanya otonomi daerah ini, daerah-daerah memiliki keleluasaan untuk merumuskan sebuah kebijakan yang menurut masyarakat di sana di suatu daerah tersebut itu yang sesuai gitu dengan kebutuhan mereka, bukan hanya dengan yang sesuai tapi juga yang sesuai dengan karakteristik yang ada di daerah tersebut. Nah, dengan adanya hal ini, itu menjadi pacuan inovasi dan juga kreativitas di dalam pengelolaan sumber daya dan juga meningkatkan bagaimana partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan di daerah tersebut. Karena tidak mungkin pemerintah daerah itu bisa melakukan sebuah kebijakan ataupun merancang sebuah inovasi tanpa adanya rujukan dari masyarakat itu sendiri, teman-teman. Maka dari itu, otonomi daerah itu bukan hanya sekedar pelimpahan wewenang, itu bukan hanya sekedar pemberian pemberian wilayah saja kepada suatu daerah gitu. Namun juga merupakan kesempatan gitu, sebuah kesempatan bagi setiap daerah untuk untuk mengembangkan daerah tersebut gitu secara stabil, secara optimal, secara pokoknya agar meningkat lebih daripada sebelumnya gitu, dan juga memiliki daya saing gitu, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional begitu. Selanjutnya kita akan membahas juga tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana yang telah tadi saya sebutkan bahwasanya tema yang akan saya ambil pada esai ini adalah tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga APBD di dalam menciptakan sebuah pelayanan publik yang optimal. Pengelolaan dari keuangan daerah yang baik itu memiliki dampak yang sangat signifikan atau yang sangat besar gitu bagi daerah yang menerapkan pengelola keuangan daerah yang sudah cukup baik gitu. Kita ambil contoh ketika pemerintah di suatu daerah itu mampu mengelola, mampu memanage anggaran dengan efektif, efisien, dan juga ekonomis. Nah, karena ketiga hal itu dilakukan dengan hal yang dengan telah cukup gitu, maka hal itu bukan hanya meningkatkan kinerja fisik gitu, tapi juga memperkuat posisi di daerah tersebut jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Jadi jika kita sudah melihat gitu bagaimana perbedaan antar wilayah di Indonesia, ada yang maju, ada yang tidak, itu karena pengelolaan keuangan daerah dan juga pengelolaan pemerintahan di setiap daerah itu berbeda-beda, teman-teman. Ada yang sudah maju, ada yang sudah menerapkan efektif, efisien, dan juga ekonomis, tapi juga ada yang masih banyak melakukan patologi-patologi di dalam pemerintahan daerah tersebut. Selain itu, pengelolaan keuangan di daerah secara akuntabel, secara transparansi gitu, secara transparan itu merupakan aspek yang sangat penting gitu, karena hal itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi gitu, mampu juga mendorong kepercayaan masyarakat dan juga investor yang ada di luar daerah-daerah tersebut gitu, yang dimana hasilnya atau dampaknya gitu, para investor itu ingin menginvestasikan gitu, menginvestasikan di daerah tersebut gitu, yang dimana hal itu mampu menjadi sebuah keuntungan untuk daerah tersebut itu sendiri gitu, yang dimana daerah tersebut dapat mengalokasikan sumber dayanya, baik itu sumber daya alam gitu, secara optimal untuk berbagai program pembangunan gitu. Jadi kita ambil contohnya seperti melakukan investasi di dalam infrastruktur gitu, karena di dalam infrastruktur itu sendiri itu adalah sebuah hal yang sangat sering kita jumpai gitu di daerah-daerah di Indonesia gitu.
seperti pembangunan jalan tol, seperti pembuatan jembatan, seperti pembuatan taman bermain ataupun wisata alam begitu. Selain itu, membuat fasilitas publik menjadi lebih efektif, efisien, dan juga terasa ya gitu dampaknya gitu, bahwa pelayanan publik itu baik kepada seluruh kalangan elemen di masyarakat itu. Hal ini tuh mampu menjadi sebuah kontribusi gitu, sebuah kontribusi di mana pengurangan angka dari pengangguran ini bisa dikurangi gitu dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan mulai meranjak kepada prioritas dari APBD itu sendiri. Prioritas dari penggunaan APBD itu sendiri itu salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya sendiri gitu, di daerahnya sendiri begitu teman-teman. Yang dimana jika saja penggunaan APBD itu tepat gitu, tepat sasaran, maka pelayanan publik di daerah tersebut pastilah itu tidak akan ada yang namanya kesenjangan di antara masyarakatnya gitu. Saya mengambil contoh pada esai kali ini itu adalah Kabupaten Tangerang teman-teman, dimana di Kabupaten Tangerang itu ada sebuah kecamatan, dimana kecamatan itu tuh di Pasar Kemis gitu. Cuman kita akan melihat kepada sebuah survei gitu, sebuah survei yang dilakukan oleh KPN atau Kajian Politik Nasional gitu. Ini saya mengutip daripada bantennews.com, yang dimana pada Kabupaten Tangerang itu sendiri tingkat kepuasan pada tahun 2022 itu dinilai masih sangat rendah teman-teman. Masyarakat yang memilih tidak puas terhadap pelayanan publik itu ada sebesar 38,6% teman-teman. Yang dimana respondennya itu ada sekitar 440 responden, yang dimana sisanya itu memilih, ada yang memilih puas dan juga ada yang memilih sangat puas gitu. Ada yang memilih puas dan juga ada yang memilih tidak memilih gitu. Jadi dia tidak memilih. Nah, kita akan menelusuri gitu bagaimana dinamika APBD yang ada atau pengelolaan tata keuangan yang ada di pemerintahan di Kabupaten Tangerang itu sendiri. Baik teman-teman, sebelum kita merujuk kepada pembahasan lebih lanjut gitu, di sini kan kita membahas tentang pengertian dari tata kelola itu sendiri ya. Jadi tidaklah elok gitu, tidaklah baik jika kita tidak memahami dan juga mengerti apa saja pengertian dari tata kelola itu sendiri. Di sini saya mengutip daripada pengertian atau definisi tata kelola menurut World Bank atau Bank Dunia, yang dimana itu adalah the manner in which state power is utilized in managing economic and social resource for social development is governance. Yang dimana World Bank itu menekankan bahwasanya pentingnya cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan juga ekonomi untuk pembangunan masyarakat. Nah, bagaimana pemerintah melakukan atau mengelola sumber daya sosial dan juga ekonomi untuk pembangunan masyarakat itu disebut dengan tata kelola gitu menurut dari World Bank itu sendiri. Jika kita melihat pengertian dari World Bank, pengelolaan sumber daya yang efektif itu sangatlah hal yang penting. Untuk apa? Untuk mengatasi tantangan-tantangan sosial yang ada di masyarakat itu sendiri teman-teman. Untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, untuk memprioritaskan investasi dalam modal manusia gitu, seperti mengurangi angka pengangguran gitu. Dan juga di dalam segi pendidikan dan juga kesehatan, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup daripada warga-warganya itu sendiri teman-teman. Selain daripada mengutip daripada World Bank itu sendiri tentang pengertian dari tata kelola, saya juga mengutip pengertian dari United Nations Development Program atau kita singkat dengan UNDP, di mana UNDP menjelaskan bahwasanya pengertian dari tata kelola itu adalah governance refers to the exercise of political, economic, and administrative authority to oversee a nation affairs at every level. Dimana jika kita melihat kepada pengertian dari UNDP, itu lebih menekankan kepada aspek politik, ekonomi, dan juga administratif di dalam pengelolaan negara. Dimana political governance itu
merujuk juga kepada proses pembuatan kebijakan gitu, proses pembuatan kebijakan yang melibatkan di mana di situ ada partisipasi masyarakat dan juga legitimasi daripada proses demokratis itu sendiri. Dan juga tadi kita melihat dari aspek ekonomi dan juga yang dimana economic governance itu berkaitan erat dengan pengambilan keputusan yang ada itu di bidang ekonomi gitu. Yang dimana economic governance ini itu akan berdampak kepada pemerataan, pengurangan kemiskinan, dan juga peningkatan kualitas hidup di daerah tersebut. Sementara yang tadi aspek terakhir itu adalah administrative governance, yang dimana administrative governance ini itu mencakup lingkupnya adalah sistem implementasi kebijakan yang efisien dan juga akuntabel, yang dimana ketiga aspek ini itu memiliki kausalitas gitu, memiliki kesinambungan untuk menciptakan sebuah tata kelola yang baik gitu, yang pada akhirnya itu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan juga pastinya mendukung kesejahteraan daripada masyarakat di seluruh elemen. Baiklah, di sini saya mengambil sebuah studi kasus gitu, atau mengambil sebuah kasus di mana di sebuah kecamatan di Kabupaten Tangerang itu di Pasar Kemis lah, yang dimana jumlah populasi di Pasar Kemis itu bisa dikatakan bagi sebuah kecamatan itu cukup besar gitu, cukup banyak gitu, yang dimana pastinya jika banyaknya suatu jumlah populasi maka jumlah mobilitas itu juga pasti cukup tinggi gitu, dimana pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu kan mengatur tentang pelayanan publik, itu menekankan tentang pentingnya standarisasi atau regulasi terhadap pelayanan publik yang harus dijalankan oleh perangkat desa gitu. Suatu pelayanan publik itu diharuskan mampu mengimbangi dan juga bekerja secara optimal, teman-teman, guna memuaskan masyarakat di dalam kebutuhannya gitu. Tapi kita melihat daripada temuan di lapangan gitu, itu sangatlah mengenaskan, apalagi di Kecamatan Pasar Kemis itu, teman-teman. Dimana menurut data di BPS Kabupaten Tangerang, jumlah penduduk di Pasar Kemis pada tahun 2023 itu mencapai hingga 255.345 jiwa gitu. Suatu angka yang cukup besar di suatu kecamatan gitu. Dengan mobilitas massa yang tinggi itu di Pasar Kemis, harusnya pemerintah desa itu mampu meningkatkan tingkat pelayanan publik menjadi lebih baik dan juga lebih optimal, teman-teman. Begitu seharusnya. Pelaksana melakukan evaluasi seharusnya terhadap kondisi pemerintah desa di Kecamatan Pasar Kemis. Nah, karena adanya permasalahan di tingkat administratif itu, bahwasanya pemerintah desa di Pasar Kemis itu melakukan evaluasi, teman-teman, terhadap kondisi pemerintah desa di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Nah, awalnya tahap awal yang digunakan adalah identifikasi berbagai macam masalah atau berbagai macam kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, balik kepada bagaimana masyarakat yang merasakan gitu. Beberapa masalah gitu yang bisa diidentifikasi oleh saya itu standar pelayanan publik di tingkat kecamatan atau di tingkat desa di Pasar Kemis itu masih belum terstruktur dengan baik gitu. Masih belum banyaknya ketidakpastian di dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, itu masyarakat dan juga pemerintah desa di Kecamatan Pasar Kemis itu masih kurang paham gitu terhadap mekanisme penyusunan penetapan standar pelayanan publik gitu. Dan juga dari pemerintah tersendiri itu masih kurangnya memberikan informasi terhambat terkait dengan pentingnya partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan terkait layanan yang akan mereka terima gitu. Nah, itulah di Kecamatan Pasar Kemis itu sudah banyak sekali patologi dalam pemerintahan atau pengelolaan tata kelola keuangan itu, dimana jika saja pengelolaan dari keuangan itu dilakukan secara optimal dan juga secara benar, maka tentunya kinerja daripada atau misalnya terjadinya optimalisasi di dalam pemerintahan daerah atau pemerintahan desa di daerah tersebut pastilah tercapai gitu. Selain daripada permasalahan yang telah dipaparkan oleh saya tadi, masih ada permasalahan di Kabupaten Tangerang yang lain. Contohnya seperti adanya pengakuan positif gitu daripada masih kurangnya atau masih banyaknya kekurangan di dalam
sosialisasi terhadap jadwal pengurusan layanan seperti KTP elektronik, dan juga masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui informasi terkait jadwalnya gitu, terkait jadwal pembikinannya gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya komunikasi antara pemerintah dan juga penyebaran informasi dari pemerintah itu kurang merata dan juga kurang gencar gitu disosialisasikan kepada masyarakat gitu. Yang kedua, meskipun pelayanan di beberapa sektor gitu di contohnya seperti di BPJS dan juga di KTP elektronik dinilai itu sudah responsif gitu, tapi masih adanya kesenjangan antara persepsi pemerintah dan juga pengalaman nyata daripada pengguna layanan gitu. Jadi antara pemerintah dan juga masyarakat itu berbanding terbalik gitu. Ada yang bilang dari sisi pemerintah ini bilang mereka sudah melakukan pelayanan yang sangat baik, sedangkan dari sisi masyarakat itu masih dinilai kurang begitu. Yang terakhir itu adanya dari perspektif etika gitu, dinilai etika pejabat publik di Kabupaten Tangerang itu masih minim dipraktikkan atau masih nir etika begitu. Yang dimana APBD dari Kabupaten Tangerang itu di tahun 2024 kemarin itu mencapai sekitar 8 triliun rupiah begitu, dimana hal-hal itu tuh atau dana pendanaan daripada APBD tersebut itu adanya dari PAD gitu, atau pendapatan asli daerah, dan juga dapat dari dana transfer dari APBN negara begitu, dan juga dari investor-investor yang menginvestasikan di kepada daerah Kabupaten Tangerang. Mungkin cukup sekian dari saya tentang esai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mulai membahas kepada pelayanan publik, di mana pelayanan publik itu sendiri adalah rujukan atau sesuatu yang merujuk kepada serangkaian aktivitas yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan layanan bagi seluruh warga negara. Atau misalnya kita lingkup lebih kita kecilkan, pelayanan publik di daerah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi layanan bagi seluruh warga yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, yang perlu kita garisbawahi adalah pelayanan publik ini itu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di daerah ataupun di negara tersendiri gitu. Pelayanan publik ini mencakup pengelolaan dan juga penyediaan barang dan jasa, dan juga serta adanya layanan administrasi yang ditawarkan oleh pemerintah itu sendiri. Dengan adanya pelayanan publik yang efektif, pemerintah dan juga lembaga-lembaga yang terkait dan ataupun instansi-instansi yang terkait itu mampu memastikan bahwasanya setiap daripada individu-individu itu mendapatkan akses yang adil gitu. Semua kalangan yang ada, semua elemen yang ada di masyarakat itu memiliki akses yang sama gitu, dan juga memiliki kualitas terhadap layanan yang dibutuhkan gitu. Pelayanan publik itu sangatlah penting gitu, mempunyai peran yang sangat penting gitu dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat itu. Contohnya saja, jika di dalam suatu daerah, suatu puskesmas itu memiliki tingkat atau memiliki kualitas yang jelek, maka kualitas atau kesejahteraan dari kesehatan di suatu daerah itu bisa dipastikan jelek juga gitu. Sementara konsep daripada pelayanan publik itu sudah diatur oleh negara di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 gitu. Namun sampai saat ini untuk seluruh desa di Indonesia itu masih kurang memahami bagaimana apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 ini gitu. Jika kita melihat pada undang-undang ini, pelayanan publik itu dikatakan adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu, termasuk di dalamnya penyediaan barang jasa dan juga layanan administrasi gitu. Mengapa sih harus adanya
undang-undang tersebut gitu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu, tujuan diadakannya atau tujuan utama dibuatnya undang-undang ini adalah untuk memberikan adanya kepastian hukum gitu, serta membangun kepercayaan kepada masyarakat tentang terhadap implementasi dari pelayanan publik itu sendiri gitu. Tapi yang kita sayangkan adalah pada saat ini, pada hari ini yang terjadi di lapangan itu masih adanya kurangnya pemahaman di tingkat-tingkat daerah ataupun tingkat-tingkat desa gitu, yang dimana hal ini tuh mampu menghambat terrealisasinya daripada undang-undang ini gitu. Yang dimana masalah-masalah kronis, masalah-masalah yang sering kita jumpai itu adalah masih kurang optimalnya akuntabilitas, keterbukaan, dan juga kesetaraan bagi setiap masyarakat untuk mengakses layanan publik di seluruh daerah begitu.